anggap aja judul skripsi kalian adalah pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar IPA. Dan biasanya kalau kalian melakukan penelitian, itu biasanya diminta oleh dosen pembimbing kalian itu untuk melakukan uji deskriptif. Biasanya uji deskriptif itu hanya perlu menampilkan min, median, modus, dan simpangan baku. Lalu uji prasyarat, kalau memang judul kalian itu statistika parametrik ya, dan biasanya uji klasikalnya itu atau prasyaratnya itu adalah uji normalitas dan homogenitas. Kemudian yang terakhir itu baru melakukan uji hipotesis. Nah, hipotesis yang kalian harus uji adalah mengenai ada atau tidaknya pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar IPA. Dan di sini kita akan melakukan dengan uji analisis univariat atau general linear model. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita melakukan uji deskriptif, uji prasyarat, dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis univariant general linear mode pada SPSS 2 versi yang 25 ya. Oke teman-teman, kalian perhatikan ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi, kalian masuk dulu ke dalam SPSS kalian, dan di sini SPSS saya sudah terbuka seperti itu ya. Kemudian kalian klik variable view, dan di dalam variable view ini kalian tuliskan ya untuk name-nya. Jadi kembali lagi seperti judul tadi, pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar IPA. Jadi saya anggap name saya untuk yang pertama itu adalah saya beri nama X, dan yang kedua itu adalah Y. Oke. Lalu untuk X itu saya beri label untuk media pembelajaran. Oke, ini seperti pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dan variabel Y saya itu adalah hasil belajar. Begitu ya. Nah, lalu hasil belajar ini dan media pembelajaran ini kita harus tentukan value-nya. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi di dalam kasus ini sudah ditentukan bahwa media pembelajarannya itu terbagi atas dua, itu menjadi media interaktif, yaitu atau sebagai kelas eksperimen, dan media konvensional sebagai kelas kontrolnya seperti itu ya. Jadi kita bagi atas dua, sehingga kita taruh di sini yang waktu di bagian value-nya. Oke, kita klik yang tampil 3 ini, lalu kita type 1, itu tulisnya adalah interaktif. Kemudian add, type 2 untuk value-nya kasih 2, lalu buat ini adalah konvensional. Oke. Kemudian, ini harus add. Oke. Kemudian desimalnya kasih dengan 0. Ini juga desimalnya dengan 0. Lalu measure-nya ini kan media pembelajaran. Media pembelajaran itu yang pertama adalah interaktif dan kedua adalah konvensional. Maka dia adalah sebatas nominal. Lalu dengan hasil belajarnya itu nanti measure-nya adalah scale. Teman-teman bisa isi atau tidak measure itu terserah teman-teman saja ya. Lalu sekarang ketika sudah variable view-nya sudah beres, kita sekarang ke data view. Nanti kalian lihat teman-teman di sini untuk variable X-nya yang media pembelajaran dan untuk variable Y-nya yang adalah hasil belajar. Nah, sekarang teman-teman harus mengisi. Mengisinya seperti apa? Di sini saya sudah memberi tambahan. Jadi saya akan memberi keterangan untuk ketika saya menuliskan media pembelajaran saya beri angka 1, itu artinya untuk menunjukkan media interaktif. Dan 2 untuk menunjukkan media konvensional. Seperti itu ya. Jadi, saya sudah tambahkan di sini. Ini ada 30 siswa ya, jadi saya copy saja. Tinggal saya copy aja dari file Excel saya ke dalam SPSS saya. Di dalam variable X-nya ini. Oke, saya tinggal copy saja. Lalu untuk Y-nya, saya tinggal copy saja yang nilai yang dihasilkan dengan menggunakan metode interaktif. Copy saja. Oke. Kemudian tempelkan saja teman-teman. Lalu lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi sampai yang kedua. Oke. Oke, sama juga ini lanjutkan lagi copy-nya, copy paste-nya. Oke. Yang akan kita lakukan pertama kali adalah kita akan melakukan uji deskriptif. Yaitu adalah kita akan mencari nilai min, median, modus, dan simpangan baku. Tetapi, karena berhubung ini ada dua media pembelajaran, yaitu adalah media pembelajaran yang interaktif dan konvensional, sekarang kita akan mencari nilai daripada uji deskriptif
untuk nilai pembelajaran kalau kita gabungkan kedua-duanya. Dan nanti kita akan breakdown one by one, artinya kita akan mencari uji deskriptif untuk media pembelajaran konvensional dan uji deskriptif untuk media pembelajaran yang interaktif seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan buat dulu kalau kita hitungnya adalah semuanya. Jadi kita anggap sebagai satu nama, yaitu adalah media pembelajaran ya. Jadi, kalau untuk uji deskriptif, maka teman-teman udah habis begini ya data view-nya. Teman-teman klik analyze, lalu descriptive statistic, lalu teman-teman pilih yang frequencies. Nah, di sini yang teman-teman mau lihat frekuensinya kan nilai hasil belajar. Nilai hasil belajar itu adalah nilai hasil belajar yang didapatkan dengan media konvensional dan yang dengan interaktif. Jadi, klik yang media pembelajaran yang Y ini, lalu masukkan ini, klik tanda yang ini teman-teman, masukkan itu sebagai variabel. Ya. Kemudian di dalam statistiknya, teman-teman lihat yang central tendency, pilih yang mean, median, mode, lalu pilih yang standard deviation, lalu mean sama maksimum, itu adalah nilai tertinggi dan nilai terendah seperti itu ya. Kemudian continue. Lalu kalau untuk chart, ini sesuai kebutuhan, mungkin tergantung dosen pembimbingnya, minta atau tidaknya histogram atau pie chart-nya atau bar chart-nya. Itu sesuai kebutuhan saja. Kalau diminta ya tinggal klik saja histogramnya begitu ya. Nah, kali ini saya memilih untuk tidak seperti itu ya teman-teman. Lalu saya tinggal klik OK saja. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa ini adalah data statistik saya untuk hasil belajar itu. Teman-teman lihat ya, bahwa nilai data yang saya kumpulkan itu jadinya 60. Kenapa bisa begitu? Karena penjumlahan dari 30 dengan media interaktif dan 30 dengan media konvensional. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, dari sini kita bisa lihat min-nya berapa, mediannya berapa, mode-nya berapa, standard deviation-nya berapa, min sama maksimumnya seperti apa. Nah, lalu ikan ini ke dalam file Word kita. Sehingga kita cuma perlu klik kiri, lalu klik kanan, lalu pilih copy. Begitu ya. Lalu kita ke file Word kita di sini. Sini kalian tinggal tempelkan aja teman-teman. Nah, lalu tinggal diatur saja ke tengah-tengah. Nah, lalu teman-teman harus jelaskan. Nah, di sini teman-teman lihat, saya sudah kasih panduannya begitu. Jadi dari 60 siswa dijadikan sampel, diperoleh hasil terendahnya berapa teman-teman bisa lihat itu adalah 45, skor tingginya adalah 90, lalu rata-ratanya 68,23, mediannya adalah 66,50, lalu modusnya adalah 65 dan simpangan bakunya adalah 10,620. Jadi begini ya teman-teman. Jadi ketika dapat hasil tabelnya, teman-teman harus deskripsikan. Harus jelasin, namanya juga deskripsi ya teman-teman, harus jelasin begitu ya. Jadi begitulah untuk kita melihat atau mendapatkan uji deskripsi untuk media pembelajaran yang keseluruhan. Nah, sekarang kita akan breakdown one by one. Oke. Kalau kita mau breakdown one by one, maka kita kembali lagi ke dalam variable view kita. Sehingga kita perlu menambahkan X1 dan X2. Kita tuliskan X1 dan kita tuliskan X2. Nah, untuk X1 kita kasih label. X1 tadi itu untuk yang media pembelajaran interaktif. Lalu yang X2 itu untuk media pembelajaran konvensional. Seperti itu ya. Lalu untuk nilainya tadi, nilainya tidak ada koma-komanya, jadi ini di nolin aja. Lalu untuk measure-nya ini adalah tetap scale, sama scale, begitu ya. Lalu kita sekarang ke variable view. Nah, sekarang teman-teman isi deh nilai yang didapatkan untuk media interaktif, yaitu teman-teman tinggal copy saja ini. Begitu ya. Copy saja. Lalu tinggal pastekan. Atau teman-teman juga bisa copy kok dari file yang ada di sini. Yang ada sudah di dalam SPSS ini. Tinggal klik saja dari nomor yang ke-31. Dari nomor yang 31 sampai yang 60 tinggal tekan Shift lalu Ctrl C. Lalu tempelkan di sini. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalian lihat sudah sama kan ya? 30 dengan 30. Nah, sekarang kita akan melihat uji deskripsi untuk nilai pembelajaran yang menggunakan media interaktif. Yaitu sama, berarti tinggal kita klik Analyze, lalu kita pilih yang Descriptive Statistic, lalu kita pilih yang Frequencies.
Nah, yang ini reset dulu teman-teman. Nah, lalu masukkanlah yang media interaktif dulu. Masukkan yang X1 ke dalam sini. Seperti tadi, lalu klik statistiknya, lalu pilih yang mean, median, mode, lalu untuk dispersionnya, pilih yang standard deviation, pilih yang minimum and the maximum. Kemudian continue aja teman-teman kalau untuk chartnya seperti sesuai kebutuhan seperti saya sampaikan sebelumnya. Lalu tinggal klik OK. Nah, di sini akan teman-teman bisa lihat bahwa untuk yang X1 atau media interaktifnya total datanya adalah 30 dan ini ada hasilnya. Teman-teman tinggal copy saja, lalu pastekan ke dalam file Word yang kita sudah punya. Sini ya. Jadi teman-teman pastekan saja seperti begini. Lalu sekarang teman-teman tuliskan deskripsinya. Nah, di sini terlihat dari 30 siswa betul. Nilai terendahnya adalah 55, skor tertingginya adalah 90, rata-ratanya adalah sekian, 71,83. Medianya adalah 70, modusnya adalah 65, dan simpangan bakunya adalah sekian. Ya. Jadi teman-teman tuliskan. Oke, jadi inilah uji deskripsi untuk hasil belajar IPA dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Nah, sekarang bagaimana yang dengan konvensional? Sama saja prinsipnya, teman-teman. Seperti yang tadi. Berarti saya close dulu yang ini. Atau teman-teman kalau nggak mau close juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih memilih untuk suka close aja biar nggak terlalu banyak menumpuk outputnya. Pilih lagi yang descriptive analytic, analis statistiknya, baru pilih frequencies, lalu di reset lagi teman-teman. Reset lagi, lalu masukkan yang kembali sekarang konvensional. Lalu pilih statistik, seperti biasa. Pilih yang untuk antara tendensinya adalah mean, median, and mode. Lalu di dispersionnya adalah standard deviation, minimum sama maximum. Atau kalau kita berbicara tentang statistika kita zaman dahulu ya, jadi mean, median, mode ini adalah berbicara tentang pemusatan data. Lalu kalau yang dispersion itu berbicara tentang penyebaran daripada data. Jadi kita akan melihat standard deviation-nya, maximum and the minimum-nya atau sometimes range, begitu ya. Jadi itu istilahnya sebenarnya tidak berbeda jauh dengan statistika kita zaman kita dulu belajar ya, teman-teman. Oke, lalu kita tinggal pilih OK. Continue. Lalu OK. Nah, ini hasilnya. Lalu teman-teman tinggal copy saja. Kemudian dipastekan di sini. Oke, lalu ditaruh di tengah-tengah nanti sesuai kebutuhan dan kenyamanannya aja ya, teman-teman. Lalu teman-teman simpulkan deh. Simpulkan deh jadinya berapa median mode-nya begitu. Kan total datanya 30 siswa, nilai terendahnya adalah 45 benar, skor tertingginya 80 benar, lalu skor rata-ratanya adalah 64,63 betul. Mediannya adalah 64 betul. Dan modusnya adalah 58 benar. Dan simpangan bakunya adalah 8,814. Oke, sudah benar. Nah, dari sini teman-teman baru dituliskan kesimpulannya. Seperti di sini dituliskan. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kelas yang diajar dengan menggunakan media interaktif atau kelas eksperimen punya rata-rata belajarnya berapa. Kita lihat data yang tadi. Oh, datanya adalah 71,83. Oh, benar ya. Rata-ratanya sekian. Nah, dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hasil belajar IPA yang diajar dengan media interaktif lebih baik dari hasil belajar IPA yang diajarkan dengan media konvensional. Kok bisa seperti itu? Lihat aja perbandingan rata-ratanya teman-teman. Yang konvensional itu rata-ratanya adalah 64. Sedangkan yang tadi dengan interaktif itu rata-rata nilainya adalah 71. Jelas. Beda ya. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hasil belajar IPA yang dengan menggunakan media interaktif itu jauh lebih baik daripada yang konvensional saja. Nah, dengan begitu, uji deskriptif kita sudah selesai, teman-teman. Uji deskriptif sudah selesai. Sekarang kita ke uji prasyarat atau parametrik. Nah, di dalam uji prasyarat atau parametrik ini sama, teman-teman. Kita memandang data tersebut sebagai dua kesatuan ya. Yang pertama adalah anggap dia sebagai media pembelajaran, artinya gabungan dari media interaktif dan konvensional. Dan yang kedua adalah ketika kita breakdown one by one, artinya kita melihat dia sebagai media pembelajaran interaktif dan kita lihat dia sebagai media pembelajaran konvensional. Nah, sekarang kita langsung lihat aja ya, bagaimana kita menguji uji prasyaratnya yang untuk parametrik yang kesatuan dulu. Jadi kalau untuk uji normalitas itu
kita mengujinya dengan hipotesis H0-nya adalah data berasal dari populasi dan itu berdistribusi normal, dan kriteria ujiannya seperti ini teman-teman. Ketika p-value-nya atau signifikansinya atau probability value-nya adalah lebih besar daripada alfanya, maka H0 diterima. Dan ketika p-value-nya atau probability value-nya adalah kurang dari taraf signifikansi atau alfanya, maka H0 ditolak, seperti itu ya. Sekarang kita melihat, sini saya sudah kelompokkan hasil belajar IPA yang diajar dengan menggunakan media pembelajaran. Artinya gabungan kedua-keduanya tadi ya. Sekarang kita akan uji normalitasnya. Oke, kita kembali lagi ke data yang ini. Di sini teman-teman kalau mau menguji untuk normalitas, teman-teman pilih yang adalah descriptive statistik, lalu pilih yang explore. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan yang di dependent list. Yang di dependent list-nya itu adalah hasil belajar. Kenapa hasil belajar? Karena kita mau melihat sekarang adalah normalitas hasil belajar gabungan dari media pembelajaran interaktif dan konvensional. That's why dependent list-nya adalah hasil belajar. Kemudian, klik statistiknya selalu, ini default-nya SPSS itu adalah alfanya adalah 5%. Kemudian itu gak usah diganti ya. Lalu float-nya, pilihlah float-nya yang adalah normality float with test. Pilih ini teman-teman, klik continue. Lalu yang option-nya ini terserah nanti sesuai kebutuhan saja. Kalau di sini yang mau saya tunjukkan tidak perlu, jadi cuma teman-teman perlu klik statistiknya, sesuaikan saja. Nanti mungkin dosen mintanya adalah 99% atau alfanya adalah 1% atau berapa persen ya, terserah aja. Oke, jadi tinggal hanya perlu klik statistik sama float. Kemudian untuk displaynya terserah, teman-teman mau ada floatnya atau statistiknya terserah. Nah, kali ini saya pilih yang both, lalu saya pilih OK saja. Nah, di sini akan terlihat. Oke, teman-teman hanya perlu lihat yang di sini, yang tes normality-nya. Sini teman-teman lihat DF-nya atau derajat freedom-nya atau derajat kebebasannya, begitu ya. Sini datanya adalah 60 dan hasilnya signifikansinya adalah 0,032 dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi teman-teman tinggal copy saja. Oke, lalu kita ke file Word kita. Di sini teman-teman tempelkan. Nah, lalu tengah-tengahkan saja teman-teman. Nah, lalu lihat signifikansinya. Signifikansinya adalah 0,032. Oke, sehingga dituliskan berdasarkan signifikansinya. Hasil belajar kelompok, hasil belajar IPA yang diajarkan dengan media pembelajaran adalah 0,032 kan? Kemudian dengan kriteria ujinya, berarti kan 0,032 itu kan kurang dari alfa. Maka H0 ditolak. H0 ditolak artinya apa? Bahwa hasil belajar IPA pada kelas yang diajar dengan menggunakan media pembelajaran tidak berdistribusi normal. Oke. Jadi di sini kesimpulannya ya, bahwa ke-60 data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana untuk uji normalitas untuk yang media pembelajaran interaktif. Berarti one by one, yang kita breakdown one by one ya. Sama, teman-teman. Outputnya saya matikan dulu. Saya hapus. Lalu, sama lagi, analyze, descriptive statistic, pilih yang explore. Lalu, yang ini di-reset dulu teman-teman. Masukkan sekarang yang interaktifnya ke dalam dependent list. Oke. Kemudian statistiknya tadi otomatis sudah alfanya adalah 5%, lalu tinggal pilih plot aja yang normality plot with test. Lalu pilih OK. Oke, nah sekarang teman-teman lihat yang di sini. Kolmogorov-Smirnovnya tinggal di-copy saja. Baru masukkan ke dalam file Word kita. Nah, habis itu dilihat teman-teman. Berdasarkan tabel di atas, kelompok hasil belajar IPA-nya itu adalah 0,041. Nah, berdasarkan kriteria uji, karena 0,041 kurang daripada 0,05, that's why H0 ditolak. Artinya apa? Hasil belajar IPA pada kelas yang diajarkan dengan media interaktif berdistribusi tidak normal. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan menguji hasil normalitas untuk media pembelajaran konvensional.
Sama lagi prinsipnya teman-teman, kita kembali kepada SPSS kita. Ya, outputnya saya inikan dulu, biar tidak banyak outputnya nanti. Oke, kita ke SPSS-nya. Kemudian sama lagi analyze, descriptive statistic, pilih yang explore, lalu ini di reset lagi teman-teman, masukkan yang konvensional ke dalam dependent list-nya. Lalu pilih plots, lalu tinggal klik aja normality, plot with test, just pilih continue. And oke teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini. Ini tinggal di copy saja teman-teman, klik kanan, copy, lalu ditempelkan ke dalam yang konvensional di sini. Saya tengahkan. Kemudian kita sekarang lihat berdasarkan signifikansinya atau probability value-nya. Di sini dikatakan bahwa signifikansinya itu adalah 0,0200 dengan kriteria uji bahwa p-value-nya lebih besar daripada alpha, artinya H0 diterima. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hasil belajar IPA pada kelas yang diajarkan dengan media pembelajaran konvensional berdistribusi normal. Atau biasanya saya kasih clue aja teman-teman. Kalau dia berdistribusi normal atau tidak, teman-teman lihat signifikansinya ada tanda bintang seperti itu. Lalu ditulisnya adalah this is a lower bound of true significance. Itu artinya pasti dia adalah berdistribusi normal seperti itu ya. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan uji prasyarat yang kedua, yaitu adalah uji homogenitas. Ketika kita ingin menguji homogenitas, sebenarnya kita harapannya adalah bahwa hasil belajar IPA yang menggunakan media pembelajaran interaktif dan konvensional memiliki variansi yang sama. Dan yang tidak kita harapkan adalah bahwa hasil belajar IPA yang menggunakan media pembelajaran interaktif dan konvensional memiliki variansi yang berbeda atau tidak homogen. Dengan kriteria value, jikalau probability value-nya atau signifikansinya adalah lebih besar daripada alpha, maka H0 diterima, dan sebaliknya, jikalau nilai probability-nya atau signifikansinya adalah kurang daripada alpha, maka H0 ditolak. Oke. Sebenarnya, teman-teman, ketika kita melakukan uji homogenitas, sebenarnya ini sudah terkandung di dalam uji hipotesis. Artinya apa? Ketika kita ingin menguji hipotesis penelitian kita, hipotesis penelitian kita kali ini adalah yang kita harapkan adalah H1, yang tidak kita harapkan adalah H0. H0-nya berbunyi demikian. Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara media pembelajaran dengan hasil belajar IPA, sedangkan yang kita harapkan adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara media pembelajaran dengan hasil belajar IPA. Dengan tarak signifikansinya, kalau p-value-nya adalah lebih besar daripada alpha, maka H0 diterima. Dan jikalau nilai probability-nya atau signifikansinya adalah kurang daripada alpha, maka H0 ditolak atau menerima H1. Oke, nah sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita melakukan uji analisis variat dengan general linear model, sekaligus kita juga menguji homogenitas di dalamnya. Oke, kita kembali lagi ke dalam SPSS kita ya, dan kita klik data view, lalu kita langsung ke analyze, kemudian kita pilih yang general linear model, kita pilih yang unit variat. Nah, ketika kita memilih unit variat ini, teman-teman, akan ada kotak dialog seperti ini. Teman-teman harus memahami judul penelitian teman-teman itu adalah pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar IPA. Berarti dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hasil belajar IPA itu merupakan variabel terikatnya, sedangkan media pembelajaran merupakan variabel bebasnya. That's why dependent variables itu artinya adalah variabel yang terikat, maka hasil belajarnya ini kita harus masukkan ke dalam dependent variable. Lalu yang media pembelajaran kita harus masukkan ke dalam fixed factor. Seperti itu. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan uji general linear model, kita tinggal oke, maka masalah sudah selesai. Tetapi karena kita juga menginginkan uji homogenitasnya, maka kita klik option. Ketika kita klik option, maka pilih yang homogeneity, yang test. Pilih ini, klik, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini, teman-teman. Untuk yang output ini yang Levine Test of Equality of Error Variances, ini yang untuk uji homogenitas. Sedangkan yang bagian yang kedua, tabel output yang kedua, itu adalah untuk uji analisis univariatnya. Sehingga pertama kita copy ini dulu. Kita copy dan kita ke file
file Word saya yang ini. Oke. Dan kita hanya perlu perhatikan nilai signifikansinya saja ya teman-teman. Nah, di sini terlihat bahwa nilai signifikansinya itu adalah 0,077. Artinya lebih besar daripada alfa. Kalau lebih besar daripada alfa, artinya kita harus menerima H0. Menerima H0 artinya adalah hasil belajar IPA yang menggunakan media pembelajaran interaktif dan konvensional memiliki variansi yang sama atau homogen. Lalu bagaimana dengan uji hipotesisnya? Untuk uji hipotesisnya, kita perhatikan tabelnya ya teman-teman. So, kita kembali ke dalam outputnya kita. Lalu kita klik yang kedua ini, kita copy, klik kanan saja, klik copy. Kemudian kita kembali lagi ke file Word-nya. Lalu kita tempelkan saja begitu. Tinggal Ctrl V saja. Oke, lalu kita perhatikan signifikansinya teman-teman. Yang di sini teman-teman hanya perlu perhatikan yang corrected model sama yang X-nya saja, yang source-nya. Nah, di sini terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,008 dan ini kurang daripada alfa dengan nilai F hitungnya adalah 7,674. Artinya apa? Kita lihat lagi ke dalam kriteria uji. Ketika nilai signifikansinya atau p-value-nya adalah kurang daripada alfa, maka H0 ditolak. H0 ditolak artinya kita menerima H1. Dengan kata lain dapat kita katakan, terdapat pengaruh yang signifikan antara media pembelajaran dengan hasil belajar IPA. Oke, sehingga hasil itulah teman-teman yang kita ketikkan di sini. Maka saya mengetikkannya demikian. Ini memiliki makna bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara media pembelajaran dengan hasil belajar IPA. Jadi sesungguhnya teman-teman, demikianlah tutorial bagaimana kita melakukan uji analisis unit variat dengan general linear model. Nah, untuk file yang Word dan file yang Excel-nya, nanti teman-teman akan bisa download di dalam deskripsi video saya. Saya akan tampilkan di sana linknya, dan teman-teman bisa download dan belajar di situ ya. Dan sekian dulu teman-teman untuk video tutorialnya, dan kita akan bertemu di dalam video tutorial statistika berikutnya. Terima kasih.